Halo, Shalom, selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian hari ini? Mana semangat kalian? Masih terus semangat ya dalam mengikuti pembelajaranku hari ini? Hari Kamis, tanggal 19 November 2020. Anak-anak, walaupun kalian belajar jarak jauh di rumah bersama dengan orang tua kalian, tetap semangat ya, dan selalu ingat, patuhi orang tua kalian dan selalu berdoa sebelum melakukan segala aktivitas yang harus kalian lakukan. Baik anak-anak, kita masih masuk di tema yang keempat, kewajiban dan hakku. Sekarang kita belajar di subtema yang ketiga dan subtema yang keempat. Hari ini kita belajar matematika. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah menyatakan suatu bilangan sebagai perkalian dari dua bilangan cacah. Mari anak-anak, untuk lebih jelasnya kita perhatikan berikut ini. Kita masuk ke perkalian. Di situ ada contoh soal. Contoh soalnya bagaimana? Hasil dari dua bilangan jika dikalikan sama dengan 40. Bagaimana ya caranya supaya dua bilangan itu bisa menghasilkan angka 40? Ya, langkah yang pertama, kita harus mencari angka pembagi dari 40. 40 itu bisa dibagi angka berapa? Ya, bisa dibagi angka 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Baik anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Berapa dikali berapa sama dengan 40? Nah, di situ ada angka 1. Kira-kira angka berapa ya? 1 dikali berapa biar jadi 40? Ya, jawabannya adalah 40. Kemudian yang kedua, berapa dikali berapa sama dengan 40 juga? Ada angka 2. 2 dikali berapa? Ya, 2 dikali 20. Yang ketiga, berapa dikali berapa sama dengan 40 juga? Nah, di situ ada angka 4. 4 dikali berapa biar jadi 40? Ya, dikali 10. Yang keempat, berapa dikali berapa sama dengan 40 juga? Ada angka 5. Dikali berapa? Ya, dikali 8. Itu adalah hanya beberapa contoh yang Ibu berikan. Nanti anak-anak bisa mencari angka yang lain, yaitu mengalihkan dua bilangan supaya hasilnya menjadi 40. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800. Nah, sekarang tentukan pasangan bilangan yang satuannya 0 jika dikalikan hasilnya adalah 800. Ingat, satuan itu berarti letaknya paling akhir. Dua pasang itu harus mempunyai unsur 0 dan 0. Perhatikan berikut ini. Nah, di dalam toples itu hasilnya 800. Nah, berapa toples dikali berapa kue bawang sama dengan 800. Nah, misalkan Bu Maria ambil angka 40. Berapa ya kira-kira toples yang dibutuhkan? Mari perhatikan berikut ini. 800 dibagi 40 sama dengan berapa? Kita hitung bersama-sama. 800 mempunyai 02, 40 mempunyai 01. Nah, kita coret ya. Nolnya 1. 80 dibagi 4. Anak-anak berhitung berapa 80 dibagi 4. Ya, hasilnya adalah 20. Jadi toples yang dibutuhkan adalah 20. Jadi 20 dikali 40 sama dengan 800. Kemudian, berapa toples dikali berapa kue bawang sama dengan 800 juga. Nah, sekarang Bu Maria ambil angka 80. 800 dibagi 80 sama dengan berapa? Oke,
maka nolnya kita hilangkan. 80 dibagi 8, hasilnya adalah 10. Jadi toples yang dibutuhkan adalah 10. Perhatikan, di sini ada 20, 40, berarti satuan dua-duanya adalah 0. Sama juga yang di bawahnya. Paham ya anak-anak sampai di sini? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Pasangan bilangan yang salah satunya, hanya salah satu, memiliki satuan 0. Baik, hasilnya tadi adalah 800. Berapa toples dikali berapa kue bawang sama dengan 800? Baik, Bu Maria akan ambil angka 800. Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan. 800 dibagi 800 sama dengan 1. Ya, jadi toples yang dibutuhkan adalah 1. Yang kedua, berapa toples dikali berapa kue bawang sama dengan 800 juga. Nah, Ibu akan ambil contoh 400. 800 dibagi 400, berapakah hasilnya? Ingat, di situ ada nolnya 2, sama-sama 2. Mari kita coret. Nah, 8 dibagi 4, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 2. Yang ketiga, berapa toples dikali berapa kue bawang sama dengan 800 juga. Nah, di situ Ibu ambil contoh 200. 800 dibagi 200 sama dengan berapa? Kita coret lagi nolnya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, 4 kali 200 sama dengan 800. Paham ya anak-anak sampai di sini? Puji Tuhan kalau kalian sudah paham. Mari kita lanjutkan. Berapa toples dikali berapa kue bawang, hasilnya 800 juga. Ini masih satuannya salah satunya 0 ya. 800 ini 160. Hasilnya adalah 5. Berapa toples dikali berapa kue bawang sama dengan 800 juga. Nah, Bu Maria ambil angka 100. 800 dibagi 100 hasilnya adalah 8. Paham ya sampai di sini? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Ada 600 bibit sedap malam yang akan dikirim Ibu Dayu. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kardus untuk dapat dikirimkan. 1. Tentukan 2 pasang bilangan yang satuannya bukan 0. Jadi kedua-duanya memiliki satuan yang bukan 0. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita hitung bersama-sama. 600. Nah, di sini ada contohnya. 625 dikali 25 dikali berapa biar jadi 600? Ya, hasilnya adalah 24. Yang kedua, 8 dikali berapa biar jadi 600? Hasilnya adalah 75. Kemudian 24 dikali berapa biar jadi 600? Hasilnya adalah 25. Kemudian 75 dikali berapa biar jadi 600? Hasilnya adalah 8. Paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Pasangan bilangan yang salah satu bilangan satuannya adalah 0. Nah, hasilnya tadi 600. Baik, pembagi 600 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, dan masih banyak lagi yang nanti bisa kalian berlatih di rumah ya. 1 dikali berapa biar jadi 600? Ya, dikali 600. Kemudian 2 dikali berapa biar jadi 600? Ayo, hitung.
Ya, hasilnya adalah 300. Kemudian 3 dikali berapa biar jadi 600? Dikali 200. 4 dikali berapa biar jadi 600? Ya, hasilnya adalah 150. 5 dikali berapa biar jadi 600? Ayo berapa? Hasilnya adalah 120. Kemudian 6 dikali berapa biar jadi 600? Ya, hasilnya adalah 100. Kemudian 12 dikali berapa ya biar jadi 600? Ya, hasilnya adalah 50. Kemudian 15 dikali berapa biar jadi 600? Nah, hasilnya adalah 40. Demikian ya anak-anak. Paham ya kalian semuanya? Nah, itulah kita belajar. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan belajar tentang menyatakan suatu bilangan sebagai pembagian dari dua bilangan cacah. Baik, kita masuk ke pembagian. Mari kita lihat contohnya. Hasil dari dua bilangan jika dibagi sama dengan 20. Kemungkinannya adalah, caranya bagaimana kita menghitungnya? Baik, hasilnya tadi adalah 20. Baik, mari kita bersama-sama. Berapa dibagi berapa? Hasilnya sama dengan 20. Oke, lihat contoh berikut ini. Di sini ada angka 100. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah 100 dibagi 20 sama dengan berapa? Ingat, kita akan mencoret angka nolnya terlebih dahulu. Jadi di situ adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya sama dengan 20. Yang kedua, berapa dibagi berapa? Hasilnya 20. Di situ ada angka 200. Ya, 200 dibagi 20 sama dengan, caranya kita coret angka 01. Yang di 200 dicoret 1, yang 20 juga dicoret 1. Jadinya 20 dibagi 2. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 10. Jadi 200 dibagi 10 sama dengan 20. Baik anak-anak, perhatikan contoh berikutnya. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap RT atau rukun tetangga untuk menanam pohon angsana. Di wilayah tersebut terdapat 10 RT dan beliau menugaskan 10 RT itu untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah dan berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Buatlah 5 kemungkinan. Mari kita bersama-sama membuat 5 kemungkinan itu. Banyaknya bibit di kelurahan, kemudian banyaknya bibit untuk RT, dan banyaknya RT yang ditugaskan. Jadi misalkan 100 dibagi berapa sama dengan 10. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita menghitung bersama-sama. 100 dibagi 10 sama dengan, kita coret nolnya di angka 100, 1, kemudian 10 dicoret juga. 10 dibagi 1 hasilnya adalah 10. Jadi banyaknya bibit untuk RT adalah 10. Kemudian di situ ada contohnya lagi. 400 dibagi berapa sama dengan 10 juga. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama ya kayak tadi ya. 400 dibagi 10 sama dengan
berapa? Mari kita hitung bersama-sama. Kita coret nolnya 1. Yang di 10 juga dicoret. 40 dibagi 1. Hasilnya adalah 40. Jadi 400 dibagi 40 sama dengan 10. Yang ketiga, 1000 dibagi berapa sama dengan 10 juga. Mari kita hitung bersama-sama. 1000 dibagi 10 sama dengan berapa? Ya, 1000 kita coret angka nolnya 1. 10 dicoret angka nolnya. Jadi 100 dibagi 1. Hasilnya adalah 100. Jadi baiknya bibit untuk RT adalah 100. Yang keempat, 1500 dibagi berapa sama dengan 10 juga. Mari kita hitung bersama-sama. 1500 dibagi 10 sama dengan, kita coret angka nolnya. Ya, 150 dibagi 1 hasilnya 150. Jadi baiknya bibit adalah 150. Kemungkinan yang kelima, ada baiknya bibit di kelurahan 2000 dibagi berapa? Hasilnya atau sama dengan 10. Mari kita hitung. 2000 dibagi 10 sama dengan berapa? Kita coret dulu angka nolnya. Nah, 200 dibagi 1. Hasilnya adalah 200. Jadi 2000 dibagi 200 sama dengan 10. Paham ya anak-anak sampai di sini? Baik, kalau kalian sudah paham, ada tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama yang dikerjakan ya. Tugas pertama, buka buku tema 4 halaman 113 dan 128. Kerjakan di buku tulis tugas tema 4. Tugas yang kedua, buka buku tema 4 halaman 173. Kerjakan juga di buku tulis tugas tema 4 kalian. Dan tugas yang terakhir ketiga adalah kerjakan post-test di Google Classroom. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tetap lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Patuh pada orang tua kalian, dan Tuhan Yesus memberkati.